Papua itu hidup dalam alam yang sangat kaya. Tidak cuma alamnya tapi juga tradisinya. Iya benar sekali Rahma, dan banyak tahap dalam hidup mereka itu yang erat kaitannya dengan tradisi ya. Iya, Begitu betul juga sekali. dengan untuk seorang bocah. Nah, di Kampung Nohomas nih, di Kabupaten Yahukimo, ada seorang bocah bernama Atinus yang belajar hidup melalui berbagai tradisi. Belajar tradisi apa aja ya? Nah, salah satunya itu adalah belajar berburu, Farid. Oh iya, Dan pasti. ini untuk bertahan hidup loh, bukan sekedar hobi. Dan masih banyak tradisi yang lainnya. Kita lihat saja liputannya dalam segmen Kisah Anak Negeri berikut ini. Indah ya tempat ini. Ini adalah Kampung Nohomas yang terletak di Distrik Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Papua. Di tempat indah ini, hiduplah suku Yali. Setiap keluarga besar tinggal berkelompok, membentuk kampung-kampung kecil. Kadang perselisihan antar kampung tidak terhindarkan. Di sini, keterampilan berperang amatlah penting. Fungsinya untuk mempertahankan keutuhan kampung. Perang antar kampung bisa timbul karena berbagai sebab. Bisa karena sengketa hewan ternak, tuduhan penggunaan ilmu gaib, dan alasan-alasan lainnya. Di Kampung Nohomas, anak laki-laki harus menguasai teknik menggunakan senjata tradisional dan keahlian lain yang diperlukan dalam berperang. Tak terkecuali Atinus. Orang-orang tua di Kampung Nohomas menurunkan ilmunya pada putra mereka melalui latihan perang-perangan semacam ini. Dia mapalok sang dana kapene. Dia nalok sang dana. Jika terjadi perang, seluruh laki-laki dewasa harus turut serta. Dalam keluarga Tibul, pembagian tugas diatur berdasarkan usia dan kemampuan setiap orang. Inilah yang harus dipelajari Atinus sebelum beranjak dewasa. Jadi yan basa ka naman natarokom. Terus olok abediyak sawam nariya ka. Olok hiwan na kabun ni kinubutam nariya ka maldarop. Ya hongan ni ka segilak tadi ni ka midilong nariya ka beniyo ka midimiriya bandan na. Macam magis. Ini bisa ka maldarop ni Europe. Perang antar suku di masa lalu adalah salah satu cerita yang selalu menarik. Orang-orang tua tidak pernah bosan mengisahkan kembali keberanian kaum laki-laki keluarga Tibul, terutama bagi Paman Harun yang pernah beberapa kali ikut berperang. Atinus dan Yan, sahabatnya, telah banyak mendengar cerita tentang keberanian Paman Harun. Nyali dan ketangkasan Paman Harun telah teruji hingga akhirnya dipercaya menjadi panglima perang. Salah satu senjata yang sering digunakan untuk berperang adalah panah. Mata panah adalah bagian yang paling penting. Ada macam-macam bentuk anak panah. Misalnya, mata panah yang dililit kulit anggrek ini. Ini mijok sini tebanet. Weekend di tem. Weekend mana di? Wene mal nong wene apa wantan ini mini yak tebanet. Ane untuk apa ni sup neptan? Tenu sup lo koma. Ane ni sup nane ke babe. Ni umum ane ni babe na ni mini tebanet. Elam sini ti yanak sayak. Yana luga kayo sayak palam Wait, neptin. nang ano ka tawam neptin. Ano ko na wait nang ano ko na kulumak tawam nepo. Wene Maluwat maluan iti ni ke kulumak taw asin dan nane ti malitalongan iti na. Ane buan iti na ane to ni mini walong ko ma. Walo ko ma. Kini, perang semakin jarang terjadi. Namun panah tetap menjadi senjata yang paling diandalkan saat berburu di hutan. Pagi belum lama merekah. Hari ini, Atinus, Yan, serta teman-temannya yang lain ikut ayah mereka pergi ke hutan. Mereka hendak mencari kayu untuk membuat perlengkapan memanah. Yabet akan menunjukkan pohon apa saja yang kayunya bagus untuk dibuat busur, anak panah, dan mata panah.
Mencari kayu dan membuat perlengkapan memanah adalah kegiatan sehari-hari masyarakat Kosarek. Karena anak panah cepat rusak akibat dipakai berburu. Dari kelba sobanep, waba sopnep, opleak papinep, kalba welbinep, walak pa welbinep, aweba webanep, mana pa ropenep, winang baha ropenep. Yabet dipercaya mengurusi keperluan warga kampung. Akibatnya, ia tidak bisa setiap hari berkebun atau pergi ke hutan. Jadi awal sinak kulit nak tolong nang, kuane awal sinak kulit nak, sumene ibu ak pinip, hari Sabtu ane kuane ulam nak, hari Minggu ane kau kuane ambat sinep, tanana kurusus sendana ane kau kada mangguhan ulam nak, ane awal ane kau sumene bebana bana sumene bebana, na awal suludina hona awal kau tolong nak. Akhirnya mereka menemukan pohon yang tepat. Tidak sembarang kayu dapat dipakai untuk anak panah. Untuk membuat anak panah yang bagus, biasanya memakai kayu dari pohon marab atau pohon low. Atinus dan kawan-kawannya harus bisa mengenali pokok pohon ini. Tentu tidak seluruh batang pohon ini akan dibuat anak panah. Bagian pohon yang tidak cukup bagus untuk anak panah tetap dimanfaatkan untuk memperbaiki honai atau untuk kayu bakar. Tiba saatnya beristirahat dan menyiapkan makan siang. Sambil menanti ubi bakar matang, Benyamin, ayah Yan, mulai menunjukkan cara membuat anak panah. Dahan kayu yang dipilih haruslah lurus, keras, sekaligus lentur. Atinus dan Yan harus bisa membuat anak panah sendiri. Ini adalah salah satu syarat agar bisa mengikuti upacara wet cup sirop atau wet yang akan diadakan sebentar lagi. Benyamin menceritakan kembali pengalamannya mengikuti upacara wet sewaktu kecil. Iminya talda makat hengkom, saloli terus hengkom, hai heng hengkom. Walu ap mendina nimiyak ibu lelep hengkom. Bugam hengkom sekam dulam. Atinus dan Yan amat bersemangat mempersiapkan diri untuk upacara wet cup sirop. Atinus, salah satu anak panah dari kampung Nohomas, Papua, siap melesat menuju kedewasaan.